sempurna gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan bagaimana sih tubuh mengatasi perubahan-perubahan itu? Misalnya 7,35 terus dia jadi 7,325 gitu ya, turun sedikit, atau 7,34 gitu ya, turun sedikit. Ini tubuh itu nggak diam aja, mereka mengadakan mekanisme kompensasi untuk menjaga lingkungan internal tubuh supaya pH cairan tubuh tetap dinilai normal ya. Atau kita belajar kemana adalah homeostasis. Caranya gimana? Caranya melalui cara buffer, bukan baper ya, ini kalau yang Sunda mungkin bacanya buffer. Ini buffer. Buffer itu penyangga. Buffer itu menyangga kalau agak doyong-doyong sedikit ke kiri atau ke kanan, kalau grafik tadi itu ya, mau ke arah kiri asidosis atau ke arah kanan alkalosis, dia akan menyangga supaya tetap di tengah. Nilai dinilai 3,35 sampai 7,35 sampai 7,45 ya. Yang kedua adalah sistem respirasi atau sistem pernafasan. Yang ketiga adalah sistem ekskresi atau ginjal. Jadi tiga jenis ini adalah mekanisme yang mempertahankan pH darah tetap dinilai 7,35 sampai 7,45. Nah, sekarang kita belajar yang buffer dulu. Buffer itu ada buffer kimia. Buffer ini biasanya kimia gitu ya. Apa itu maksudnya kimia? Tentu senyawa-senyawa ya. Jadi kalau buffer, sistem buffer ini adalah lini pertama dari proses homeostasi di tubuh kita. Jadi kalau begitu ada nilai pH-nya mau turun sedikit aja atau naik sedikit aja 0,0 sekian gitu ya, yang langsung bereaksi adalah buffer kimia ini ya. Dia paling cepat ya, hitungan detik sampai menit dia langsung ya. Jadi jangan dipikir bahwa tubuh kita ini pH-nya diem di situ dengan santuy, ya enggak ya. Kita olahraga, kita beraktivitas, kita makan makanan yang mengandung banyak senyawa asam, itu akan cenderung mengubah pH cairan tubuh kita gitu ya. Nah, tapi apakah kita mau tidur terus biar nggak berubah ya? Tidur terus juga akan menyebabkan sama ya, akan juga menyebabkan gangguan keseimbangan mau cairan, elektrolit ataupun pH darah nanti ya. Kamu ngapain? Nanti ya, saya lagi ngajar jam 5. Lalu kemudian gimana caranya si senyawa si buffer kimia ini menyangga, mengatasi perubahan atau pergeseran nilai pH cairan tubuh ya? Dia dengan mengikat si senyawa asam kuat yang dalam tubuh kita ini, sehingga sifatnya menjadi lebih netral. Yang tadinya asam kuat menjadi asam lemah, atau yang kalau dalam kondisi alkalosis yang basa kuat menjadi basa lemah gitu ya. Ada 3 buffer ya. Buffer kimia ini ada 3. Buffer bikarbonat, buffer fosfat, dan buffer protein. Buffer protein sendiri yang paling sering adalah hemoglobin, walaupun masih ada misalnya apa gugus nitrogen dan gugus OH, tapi yang paling banyak adalah hemoglobin. Nah, bagaimana nih caranya ya? Nah, sekarang baik buffer bikarbonat, fosfat maupun protein, hemoglobin tadi ingat, kalau asidosis artinya senyawa asam banyak di tubuh kita, lalu eh, yang terutama asam kuat. Jadi yang ditarget oleh buffer-buffer kimia ini adalah yang sifatnya asam kuat atau basa kuat. Mereka ikat, mereka bersenyawa gitu ya, bergabung sehingga sifat asam kuat tadi menjadi asam lemah, atau kalau pada alkalosis ya basa kuat menjadi basa lemah gitu ya. Baik si bikarbonat, fosfat maupun hemoglobin. Nah, ini kemudian kalau seandainya ya dalam hitungan detik, menit, si buffer tadi baik bikarbonat, fosfat maupun protein nggak mampu mengembalikan atau mengkompensasi pH kembali ke nilai normal, barulah lini keduanya adalah sistem pernafasan, respiratory system. Ini caranya gimana gitu ya. Nah, apa hubungannya sih dengan pernafasan dengan ion hidrogen? Kan kita nafas cuma CO2, oksigen masuk, O2 masuk, CO2 keluar gitu ya.
nanti kita pelajari, tapi mungkin bukan di slide ini. Nah, sekarang si paru itu sebenarnya dia mengembang-ngempis itu intinya dia mengatur jumlah CO2 yang ada di darah tadi ya. CO2 itu tetap diperlukan di dalam cairan tubuh kita, terutama di darah ya. Nggak bisa dia nggak boleh nggak ada sama sekali, harus ada. Nah, CO2 itu dia biasanya selalu berikatan dengan H2O ya. Nah, akan membentuk apa? Akan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, H2CO3 itu, si asam karbonat itu akan selalu terurai karena dia labil gitu ya, nggak stabil. Jadi dia terurai lagi. Jadi CO2 plus H2O menjadi H2CO3, lalu H2CO3 ini enggak sifatnya labil, jadi akan selalu terurai. Terurainya bukan balik menjadi CO2 menjadi H2O, tapi terurai menjadi H, ion H plus dan plus HCO3 gitu ya, terurai itu. Nah, makanya kalau CO2-nya meningkat, kadar CO2 naik, bisa dipastikan sebanding dengan peningkatan kadar ion H+. Karena CO2 selalu berikatan dengan H2O membentuk H2CO3 yang terurai menjadi H+ dan HCO3- gitu ya. Jadi itu dulu yang pahami, CO2 naik, ion H+ pasti naik. Ion H+ naik berarti tingkat keasamannya ya, dia makin asam, makin asidosis. pH-nya turun. Ya. Jadi semakin pH-nya kecil, angka pH-nya kecil artinya asam. Gitu ya. Nah, sekarang kalau PCO2 atau misalnya jumlah CO2-nya rendah, low, ya. Kalau CO2-nya rendah, low, berarti ion H plusnya juga low atau rendah, ya. Ingat tadi tingkat keasaman itu dipengaruhi konsentrasi atau jumlah ion H plus. Kalau ion H plusnya kurang berarti eh, pH darah akan naik ya lebih dari 7,45. Itu yang disebut alkalosis. Maka kalau terjadi kondisi alkalosis setelah di buffer tadi oleh buffer protein, buffer fosfat, buffer bikarbonat nggak mempan, nggak kembali ke nilai 7,45, masih misalnya 7,47, 7,49 nggak turun-turun juga, maka lini keduanya adalah sistem pernafasan. Maka pusat nafas akan sedikit ditekan oleh jumlah gas CO2 yang sangat rendah di dalam darah. Jadi pernafasannya akan melambat. Melambat kenapa? Supaya nggak banyak CO2 yang dikeluarkan. Kalau supaya kadar CO2 kembali ke angka normal, sehingga ion H plusnya juga kembali ke nilai normal, sehingga ujung-ujungnya adalah pH cairan tubuhnya kembali ke 735 sampai 745 gitu ya. Nah, sekarang kalau terjadi penumpukan CO2 di dalam darah, jadi nggak bisa keluar. Misalnya contohnya kemarin itu COVID. Ya. COVID itu kan merusak membran difusi di paru, sehingga CO2 yang ada di dalam darah nggak bisa dikeluarkan ke paru, lewat pembuluh darah yang melewati paru, atau sebaliknya, ya, oksigen yang dibawa oleh darah menuju ke paru nggak bisa masuk. CO2 oksigen yang masuk dimasukkan ke dalam tubuh kita lewat paru nggak bisa pindah ke pembuluh darah, maka orangnya biasa sesak nafas, ya. Nah, sekarang PeCO2 kalau tekanan CO2-nya naik, artinya CO2-nya numpuk. Kalau CO2 numpuk, ingat kalau CO2 naik berarti ion H+ naik. Kalau ion H+ naik artinya asidosis atau pH darahnya makin turun, ya, makin rendah nilainya, misalnya 7,3, 7,30. Nah, pertama-tama pasti tubuh nih lewat buffer tadi udah mau kompensasi. Kalau nggak mempan, maka sistem pernafasan yang mengambil alih dengan cara dia akan memicu pusat nafas yang ada di otak untuk mempercepat proses bernafas. Ya, jadi kalau nafasnya cepat, maka banyak oksigen dari darah akan keluar ke udara luar lewat udara pernafasan. Gitu ya. Nah, sekarang eh, si sistem pernafasan ini nggak secepat buffer. Kok tadi buffer tuh begitu ada perubahan sedikit dia langsung dalam hitungan detik dan menit. Kalau respiratory system ini dia butuh waktu beberapa menit sampai beberapa jam, tapi dia nggak bisa terus-terusan. Jadi temporary, but effects are temporary. Jadi efek
pernafasan yang dipercepat atau slower itu diperlambat itu temporary, hanya sementara, ya. Nggak bisa orang bernafas terus-terusan cepat, ya. Atau makanya kalau kita kasih oksigen ke pasien itu nggak boleh, wah, sesak napas kita kasih yang banyak aja. Kalau semakin banyak oksigennya, ya, nanti CO2-nya turun, maka CO2 ini akan malah justru memperlambat nafas kita. Udah sesak napas, CO2 oksigennya turun, dia malah bernafasnya lebih lama. Nah, lini ketiganya, kalau si paru ini kan ada batas waktunya, tadi dibilangnya hanya temporary, hanya sementara. Dia nggak bisa terus-terusan. Maka yang lini ketiganya, yang setelah beberapa hari sampai beberapa jam sampai beberapa hari itu nggak mampu, sistem respirasi nggak mampu, maka yang maju, yang barisan ketiganya atau urutan ketiganya yang maju adalah ginjal. Ya, ginjal ini kan seperti kemarin kita belajar tentang keseimbangan cairan tubuh, dia kan membentuk urin. Ya, membentuk urin itu fungsinya adalah kalau cairan tubuh kita terlalu banyak, urinnya akan dibentuk banyak. Ada ion-ion terlalu banyak dibuang, dilarutkan dalam urin. Kalau ada cairan tubuhnya kurang, maka urinnya dibentuk sedikit karena airnya itu yang udah masuk ke ginjal diserap lagi, reabsorpsi ke pembuluh darah. Atau ion-ionnya kalau di dalam darah misalnya natrium turun, klorida turun, fosfat turun, maka yang di ginjalnya akan diserap, reabsorb kembali untuk supaya nilainya normal. Maka begitu juga dengan ginjal pada saat yang terjadi gangguan keseimbangan, ya. Kalau asidosis, ingat ya, asidosis ion H plusnya naik di dalam cairan tubuh kita, berarti harus dibuang. Dibuangnya kemana? Salah satunya dibuang lewat ginjal. Jadi pembentukan urin, nanti di dalam urin itu banyak mengandung ion H+. Atau misalnya dia dibentuk di urin ini akan mereabsorpsi senyawa bikarbonat atau ion bikarbonat, ya, supaya nanti sama menetralisir si ion H+ yang banyak tertumpuk di dalam tubuh. Nah, sekarang kalau ginjal ini dibilang dia take hours to days, ya. Jadi dia butuh beberapa jam sampai beberapa hari untuk kompensasi, to accomplish, untuk mengkompensasi kondisi pergeseran atau gangguan keseimbangan asam basa tadi, ya. Nah, sekarang baik bikarbonat sama pH. Jadi kalau bikarbonatnya naik, ya, pH-nya naik, ya. Kalau bikarbonatnya turun, maka pH-nya juga akan turun, ya. Jadi bikarbonat ini sifatnya basal, gitu, ya, sehingga dia bisa menetralisir yang ion H+ tadi. Nah, ini ringkasan dari beberapa slide tadi, ya. First line defense against dan pergeseran nilai pH atau keasaman itu pertama ada chemical buffer system, buffer kimia. Tadi udah, ya, kita sebut bikarbonat, fosfat, protein. Sedangkan yang second line-nya itu adalah buffer fisiologis, yaitu sistem pernafasan. Dan kemudian yang ketiga adalah sistem ekskresi atau ginjal. Nah, ini adalah contohnya, ya. Jadi yang gambar atas yang bulat atas gepeng itu adalah ada sel darah merah, ya. Lihat, ya, dalam sirkulasi di dalam pembuluh darah kalau CO2-nya naik, jadi tuh kita lihat yang pojok kiri atas dulu, ya. Di bawah tulisan circulation itu, kalau CO2-nya menumpuk di dalam darah, di dalam pembuluh darah, CO2 selalu berikatan dengan H2O. Ya, lalu kita lihat ke kanan nih, dengan enzim karbon anhidrase, H2O plus CO2 akan berubah bentuk menjadi H2CO3. Tapi H2CO3 saya bilang tadi dia labil sifatnya. Dia selalu terurai lagi menjadi H+ dan HCO3-. Nah, H+-nya ini yang dideteksi oleh tubuh kita. Jadi kalau kalau CO2-nya banyak di dalam darah, maka H+-nya pasti akan banyak. Maka akan menurunkan pH darah sehingga kita mengalami asidosis, ya. Nah, sekarang caranya gimana? Ya, asidosis ini tadi ingat
ya. Salah satunya setelah kalau buffer bikarbonat itu HCO3- itu ya, ditambahin tubuh akan ion HCO3- ini akan berusaha mengikat H2O, mengikat ion H+ sehingga menjadi H2CO3 yang sifatnya asam lemah ya. Atau kalau nggak berhasil maka akan kompensasi kedua berikutnya adalah oleh paru ya, karena tadi ion H+-nya banyak, pH darah turun, asidosis, maka sifat cairan yang asidosis ini akan diterima oleh otak ya, khususnya di pusat pernafasan respiratory center ya, di batang otak, itu akan mempercepat frekuensi dan kedalaman nafas. Jadi orangnya nafasnya lebih cepat dan lebih dalam gitu ya, kayak orang habis lari 10 kilo gitu ya, cepat nafasnya, frekuensi nafasnya naik, lalu tingkat kedalaman pernafasan juga meningkat gitu, napasnya gitu ya. Nah, kenapa? Itu adalah usaha tubuh ngeluarin CO2 lewat udara pernafasan. Supaya kalau CO2-nya banyak keluar, ion H+-nya berkurang. Sehingga pH darah nanti naik lagi ke nilai normal. Nah, kalau pernafasan kan nggak mungkin kamu ngos-ngosan berhari-hari gitu ya. Eh, Lelahan sehingga nanti kalau nggak turun-turun, kalau pH darah nggak naik-naik juga ke nilai normal, nggak sampai 7,35, masih 7,34, 7,30 gitu ya. Maka yang berperan berikutnya adalah ginjal. Gimana caranya ginjal berperan? Tadi ingat ya, ginjal itu dia caranya membuang, eh, dia mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit kan, maka karena ion H+ ini termasuk salah satu elektrolit, maka dia akan mengeluarkan ion H+ ini, dibuang sebanyak-banyaknya seiring dengan pembentukan urin ya, nanti dibuang. Jadi kalau orang dalam keadaan asidosis ya, urinnya kita periksa, urinnya itu nanti pH-nya asam ya, pH-nya ini pakai kertas lakmus gitu ya, nanti dia sifat urinnya menjadi lebih asam karena banyak ion H yang dibuang lewat urin. Nah, yang berikutnya, kalau kita periksa analisis gas darah gitu ya. Tadi ingat kalau analisis gas darah, darahnya diambil dari darah arteri. Jadi bukan kayak kita ngambil darah untuk nge-lab gitu ya. Atau mau masukin infus gitu ya, masukin avokat itu jarum infus. Ya, kalau enggak, kalau kita mengukur banyaknya gas dalam darah itu, kita ambilnya darah arteri, di mana arteri itu letaknya lebih di dalam. Jadi kalau kita pakai jarum, jarumnya itu tegak, bukan miring. Kalau nyuntik kan biasanya miring begini ya. Kalau ini tegak garisnya. Masuk ke dalam, mau arteri apa? Arteri radialis, dia tegak sampai ke arterinya di dalam, baru disedot. Ya, jadi ini nggak mudah melakukan arterial pemeriksaan analisis gas darah karena selain sulit mengambil sampelnya, itu juga nyeri buat pasiennya ya. Jadi nggak boleh diulang-ulang, nggak boleh salah-salah tusuk gitu lah. Ini keterampilan yang harus dilatih. Rasanya saya juga nggak bisa seperti ini. Nah, sekarang kalau kita udah ambil darah arterinya, kita mau periksa adalah tadi ya, pH-nya darah bisa diukur di lab ya, lalu tekanan atau banyaknya gas CO2 dalam darah, lalu banyaknya ion bikarbonat atau HCO3- dalam darah. Nah, pertama, biasanya kalau kita periksa analisis gas darah tuh, pertama kita lihat dulu pH-nya. Asidosis, normal, atau alkalosis. Di bawah 7,35 atau 7,35 sampai 7,45 atau lebih dari 7,45. Kita tentukan dulu, oh ini asidosis, oh ini alkalosis, oh ini normal gitu ya. Lalu yang kedua, step kedua, kita lihat PCO2-nya. Naik dari nilai normal apa enggak, apa turun ya. Kalau naik dari nilai normal, misalnya step satunya itu oh ini asidosis, step 2-nya oh PC2-nya aja naik gitu ya. PC2 ini berarti penyebab dari eh, bergesernya nilai pH ini adalah penyakit gangguan fungsi dari pernafasan gitu ya. Misalnya kemarin paling sering ya pneumonia ya, termasuk COVID. Lalu step ketiga kita lihat bikarbonat ya. Kalau bikarbonatnya naik, bikarbonat ini kan senyawa yang sifatnya basa ya. Nah, kalau dia naik, artinya ada kompensasi tubuh untuk menetralisir banyaknya senyawa asam yang terakumulasi di dalam cairan tubuh. Ya. Nah, step keempatnya kita lihat kompensasinya
berhasil apa enggak. Kompensasi itu bisa berhasil, bisa nggak berhasil gitu ya. Kalau nggak berhasil artinya kita harus tambahkan obat-obatan untuk mengembalikan pH ke nilai normal. Nah, ini contohnya kalau pH kurang dari 735 atau lebih dari 745, kita langsung nyatakan, oh ini asidosis, oh ini alkalosis. Step 2 tadi ya, kalau apa? Kalau ada dua ya, apa namanya? Kalau nilai tekanan atau PCO2-nya meningkat, kita sebut berarti ada penumpukan CO2 dalam darah, kita sebut hiperkapnia. Kalau CO2-nya turun, rendah daripada nilai normal, maka kita sebut hipokapnia. Nah, keduanya bisa menyebabkan pergeseran nilai pH darah, pH cairan tubuh. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiganya tadi adalah bikarbonat, senyawa bikarbonatnya. Senyawa bikarbonat ini adalah apa senyawa yang di restore didapatkan di darah itu dari hasil reabsorpsi dari dari ginjal ya, dari fungsi ginjal. Salah satu kan ginjal kemarin ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, penyerapan kembali dari bikarbonat. Kalau pH-nya tinggi ya, pH tinggi ini atau basah itu biasanya bikarbonatnya naik. Bikarbonat ini karena sifatnya basah, ingat ya. Kalau ion H+ itu sifatnya asam, kalau bikarbonat sifatnya basah. Ya, jadi kalau pada pH darah yang rendah, ya pH darah yang rendah atau asidosis, harusnya sih bikarbonat ini pasti rendah juga, ya pasti rendah. Tapi dia akan naik kalau tubuh sudah melaksanakan kompensasi metabolik atau kompensasi dari ginjalnya. Nah, sekarang ini kenapa jadi ngomongin ini ya? Ini sebenarnya cara membaca hasil analisis gas darah. Nah, ya nice to know aja buat kalian. Ini nggak akan saya tanyain di ujian karena sebenarnya ini nggak kompetensi kalian untuk menghafal ini gitu ya. Tapi ini hanya melihatkan pentingnya tingkat keasaman di cairan tubuh kita. Nah ya, jadi itu bisa dilihat dari cairan darah. Step keempatnya lihat kompensasi. Ada nggak kompensasinya? Kalau dari tubuh udah memberikan kompensasi, lalu kembali ke nilai normal atau enggak? Kalau nggak kembali ke nilai normal, baru kita tambahkan obat-obatan. Nah, ini kita next saja ya. Nah, sekarang gangguan keseimbangan asam basa itu bisa asidosis, bisa alkalosis gitu ya. Bisa pH-nya turun dari 7,35 itu asidosis, atau pH-nya lebih dari 7,45 itu kita sebut alkalosis. Nah, penyebabnya bisa dua ya, organ pernafasan atau organ ginjal. Jadi nggak ya kalau pernafasan berarti artinya dia nggak bisa mengeluarkan CO2-nya ya kalau untuk asidosis. Kalau untuk ginjal misalnya oh dia terlalu banyak membuang ion H+ sehingga terjadi alkalosis. Jadi kalau penyebab gangguan keseimbangannya ada di paru, penyakit-penyakit yang ada di paru, maka kita sebut respiratorik. Nah, kalau pH-nya turun, kita sebut respiratorik, asidosis respiratorik. Kalau pH darahnya naik karena gangguan di pernafasan, maka kita sebut alkalosis respiratorik. Nah, kalau gangguan fungsi ginjal ya menyebabkan pH darah turun, maka disebut asidosis metabolik. Kalau menyebabkan pH darah naik, maka alkalosis metabolik. Nah, gimana sih kalau harusnya sih pakai slide yang satu lagi, nggak apa-apa lah, ini slide kelas internasional. Nah, sekarang kalau asidosis respiratorik artinya gangguan keseimbangan asam basa sehingga cairan tubuh pH-nya kurang dari 7,35 akibat gangguan fungsi paru, fungsi pernafasan ya. Biasanya ini akibat dari pernafasan kita yang melambat salah satunya. Karena pernafasan yang melambat ya, maka ventilasi itu bernafas. Keluar nafas, masuk nafas, masuk udara, keluar udara itu kita sebut ventilasi. Hipo itu berkurang ya. Jadi kalau frekuensi nafasnya berkurang, melambat, maka karbon dioksida yang dibentuk oleh sel-sel tubuh kita ini akan numpuk di dalam darah. Gitu ya. Nah,
kondisi ini yang paling gampang terpengaruh seperti halnya gangguan keseimbangan elektrolit kemarin yang minggu lalu itu adalah biasanya di saraf, baik yang saraf pusat di otak atau saraf tepi. Ingat kenapa sih kok apa namanya eh, terbentuk CO2 itu dari mana? Ingat ya kemarin kalau kita sel-sel tubuh kita itu setiap selnya dari ratusan triliun sel itu selalu seperti kita ini butuh oksigen, butuh makan ya untuk bisa ada energi buat hidup. Nah, sama sel itu butuh glukosa dan butuh oksigen. Oksigennya buat apa? Jadi glukosa ini akan diubah menjadi ATP atau menjadi energi buat sel dengan bantuan oksigen. Nah, kalau sudah terbentuk ATP atau apa namanya energi buat sel itu untuk hidup, nah efek samping dari proses metabolisme pembentukan ATP dari glukosa dan oksigen tadi ada bukan efek samping, hasil sampingannya gitu ya. Hasil sampingannya apa? Yaitu H2O dan CO2 serta kalor. Kalor itu panas tubuh ya. Jadi kalau metabolisme meningkat, suhu tubuh juga pasti akan naik. Misalnya contohnya apa? Pada keadaan demam, orang demam itu metabolismenya meningkat sehingga suhu tubuhnya naik, gitu ya. Nah sekarang kemarin, nah ini adalah gambaran gambaran singkat tentang asidosis ya. Kita lihat di atas gambar A, kita lihat gambar A dulu ya. Nah ini kalau kita ngomongin apa namanya asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik itu gambarnya begini. Nah, bukan, yang atas itu adalah yang kondisi seimbang ya antara asam dan basa. H2CO3 itu asam, HCO3- itu basa ya. Dia seimbang nih walaupun jumlahnya beda ya, banyakan basa daripada asam ya. Itu dia seimbang nih pH darah 7,35 sampai 7,45 ya. Tapi begitu yang nomor B, kalau paru ini terganggu misalnya ada tadi itu pneumonia ya, radang paru baik oleh bakteri, virus, jamur gitu ya, menyebabkan si paru ini nggak mampu mengeluarkan CO2 dari tubuh kita gitu ya. Karena tidak mampu mengeluarkan CO2 dalam tubuh kita, maka CO2 ini akan terakumulasi di dalam cairan darah, tubuh gitu ya. Salah satunya di darah. Nah, kalau CO2-nya banyak, ingat CO2 selalu berikatan dengan H2O, membentuk H2CO3. H2CO3 ini akan selalu terurai menjadi H+ dan HCO3-. H plusnya naik, karena H plus naik asam. Ya, lihat yang sebelah kiri, H2CO3-nya naik. Ya, jadi 2, jadi berat. Jadi balik ini akan bergeser ke arah kiri. pH-nya turun. pH turun, pH di krisis turun. Ya, CO2 increases naik karena tertahan nggak bisa keluar dari paru ya. Lalu HCO3-nya sih biasa aja jumlahnya sama tetap, tapi karena CO2 numpuk menyebabkan H2CO3-nya makin banyak, maka timbangannya nggak balance lagi, jadi imbalance ya. Kita sebut ini adalah asidosis respirasi, asidosis yang diakibatkan oleh gangguan respirasi. Gimana tubuh? Apakah diam aja? Enggak, tenang. Allah tuh sudah ciptakan tubuh kita sesempurna mungkin ya. Jadi kalau begini maka biasanya nih ya, hal pertama tadi selain buffer ya, kalau respirasi dia nggak mungkin mengkompensasi ini ya, karena penyebabnya aja udah di organ pernafasan. Maka pertama buffer. Tapi buffer ini daya kompensasinya rendah. Dia cepat, tapi cuma bisa yang ringan-ringan aja. Mungkin yang 0,0 sekian angkanya berubah dia bisa ya. Tapi kalau udah geser agak jauh misalnya 0, gitu ya, 0,1, 0,2 dia nggak sanggup gitu ya. Maka ginjal akan maju sebagai pahlawannya. Oh, dia nolongin nih. Gimana caranya? Nah, karena kompensasi tubuh kita, maka ginjal akan mengkoreksi. Gimana cara mengkoreksinya? Dia di ginjal ini ingat ya membentuk urin. Nah, urin itu kan nggak hanya urin, ada elektrolit yang terlarut di dalamnya. Nah, pada waktu pembentukan urin, elektrolit yang HCO3- itu dia serap kembali, reabsorpsi, masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Nih kan kembali itu lihat di timbangannya nomor C itu ya, angka di bawah HCO3- itu menjadi 30. Artinya menjadi
lebih lebih ke arah seimbang lagi ya. Nah, jadi si ginjal ini mereabsorpsi HCl3- dan membuang sebanyak-banyaknya ion H+ yang melalui urin, melalui pembentukan urin ya. Nah, apabila belum seimbang juga, belum 7,35 sampai 7,45, misalnya ini 7,30 atau 7,32 gitu ya, maka kita perlu memberikan terapi obat-obatan. Nah, kalau asidosis respiratorik biasanya kita beri cairan laktat ya. Laktat itu ngapain? Laktat itu dia mengkonversi bikarbonat yang ada di hati, di liver, di hepar ya. Jadi di hepar ini banyak ion bikarbonat, maka akan dikonversi oleh cairan laktat supaya ion bikarbonatnya ion bikarbonatnya dikonversi ya si laktat ini akan berubah menjadi ion bikarbonat, dikonversi oleh hepar menjadi ion bikarbonat gitu ya. Jadi bikarbonatnya nggak perlu banyak-banyak lagi, nggak perlu banyak diserap oleh ginjal lagi, ya karena udah dapat bantuan bikarbonat dari luar, sehingga tercapai pH darah yang normal. Nah, kemudian siapa aja sih yang punya resiko asidosis respiratorik? Itu pasien-pasien yang post-op operasi abdomen. Kenapa? Kalau pada pasien yang dioperasi di abdomen, ya kan biasanya dilumpuhkan dulu ya otot-ototnya, anestesi gitu ya, sehingga nanti mempengaruhi otot-otot pernafasan, gitu ya, otot-otot pernafasan. Atau misalnya orang-orang yang memakai ventilator, ya, memakai ventilator ini kan namanya ventilator, dia udah diatur ya mesin gitu. Jadi dia frekuensinya rata, terus padahal tubuh kita ini sehari-hari dia menyesuaikan, kalau pH darah agak naik sedikit dia nafasnya agak cepat, kalau pH nanti kalau udah normal dia nafasnya kembali normal ya. Nah, atau orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa nyeri ya, analgetik, atau bahkan obat-obat tidur atau obat-obatan yang punya efek samping mengantuk. Kalau berlebihan ya, dia itu nggak cuma tidur ya, termasuk otot-otot pusat pernafasan ini dipengaruhi supaya dia melambat. Nah, melambat kalau dalam kondisi normal ya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata ada gangguan tertumpuknya akumulasi CO2 dalam darah, ini akan berbahaya ya. Jadi biasanya pasien-pasien di ICU ini rutin ya diperiksa analisis gas darahnya. Jangan sampai nggak ketahuan kalau dia nanti mengalami asidosis respiratorik. Pasiennya kayak gimana nih kalau misalnya dia asidosis respiratorik, sedangkan kita nyatakan asidosis respiratorik itu cuma bisa kalau diperiksa analisis gas darah ya. Tapi kalau diperiksa ini nggak kita periksa umum gitu ya, pakai stetoskop, pakai pakai termometer, itu nggak bisa kita tentukan. Kita hanya bisa menegakkan diagnosis asidosis respiratorik kalau ada hasil lab ya. Biasanya orangnya gelisah. Terus ini biasanya mempengaruhi sistem saraf pusatnya atau otak. Jadi biasanya kesadarannya menurun, terus terjadi perubahan status mental. Jadi orangnya tuh gelisah, bingung, ya, terus tremor, atau bergetar gitu ya. Lalu keringatnya berlebihan, diapuresis, dyspnea itu sesak nafas ya. Jadi nafasnya lebih cepat. Lalu takikardia, taki cepat, kardia jantung. Jadi denyut jantung, frekuensi denyut jantungnya di atas 100 kali per menit. N per V itu neurovaskular. Neurovaskular itu saraf dan pembuluh darah ya. Kulitnya itu biasanya nampak kemerahan karena pembuluh darahnya dilatasi atau melebar ya. Nah, sekarang kalau kita memeriksa analisis gas darah, kapan kita bilang uncompensated, tak terkompensasi, kapan kita bilang terkompensasi. Kalau kita bilang terkompensasi, artinya pH-nya sudah kembali normal, jadi bisa dikompensasi oleh tubuh ya. Lalu PCO2-nya dinilai normal juga ya. HCO3-nya juga naik, ini gara-gara ini karena dia kompensasi ya. Karena untuk mengkompensasi dia akan naik ya. Lalu yang kita sebut uncompensated tentu ini ya,
pH darahnya belum sampai 7,35, lalu HCO3-nya hanya nilai normal gitu ya. Berarti nggak ada usaha tubuh untuk memperbanyak atau mereabsorpsi HCO3- di ginjal gitu. Ya, jadi tidak terkompensasi. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, penyebabnya apa dulu? Kalau penyebabnya infeksi virus, ya beri antiviral. Kalau penyebabnya bakteri, ya kasih antibakteri. Karena ini biasanya kan penyakit-penyakit pada paru ya. Atau misalnya kalau penyakit asma nih, serangan asma yang akut, ya, itu juga akan menyebabkan asidosis respiratory. Kenapa? Karena pada asma bukan parunya nggak apa-apa, tapi saluran yang bronkusnya itu menyempit. Karena menyempit, udara dari dalam nggak bisa keluar, udara dari dalam nggak bisa keluar, artinya CO2-nya tertahan di dalam tubuh, sehingga ion H+-nya naik, kemudian pH-nya turun, terjadilah asidosis respiratori. Ya, kalau dia asma, kita kasih bronchodilator. Broncho itu bronkus, ya saluran nafas. Dilator itu melebarkan, obat yang melebarkan diameter bronkus, sehingga jalan nafasnya nanti terbuka. Ya, jadi udara dari dalam bisa keluar, dari luar bisa masuk ke dalam. Lalu kita beri oksigen, suplemen oksigen, kasih oksigen ya. Lalu kalau penyebabnya hiperkalemia, ya kemarin udah belajar kan keseimbangan elektrolit ya. Ya kalau hiperkalemia ya kita kasih obat-obatan yang mau mengurangi atau membuang kalium lewat urin gitu ya. Kalau penyebabnya infeksi bakteri pada paru, kita kasih antibiotik gitu ya. Atau misalnya tersendat, tertelan, tersumbat jalan nafas, ya kita obstruksinya kita hilangkan penyumbatnya kita. Nah, gangguan pada sistem pernafasan tidak hanya menyebabkan asidosis, tapi juga bisa menyebabkan alkalosis atau pH darah ini naik yang lebih dari 7,45. Kapan terjadinya alkalosis respiratorik? Biasanya itu terjadi pada waktu orang yang nyeri, yang dalam kondisi nyeri yang hebat. Dia kalau orang nyeri hebat itu biasanya akan terstimulasi pernapasannya menjadi cepat. Atau orang-orang yang minum obat-obatan yang tergolong salisilat, ya kalau terlalu banyak ini memicu pernapasan menjadi cepat. Atau orang-orang yang perokok nih ya, dari nikotin ya. Atau misalnya ada penyakit-penyakit yang karena orang yang hipoksia ya, kalau hipoksia itu kekurangan oksigen, maka dia akan terpicu untuk bernafas lebih cepat atau hiperventilasi. Nah, kalau hiperventilasi itu kenapa? Kalau pada orang hiperventilasi itu berarti CO2-nya banyak keluar ya. Kalau CO2 banyak keluar, berarti CO2 di dalam darah akan turun dari nilai normal. Kalau CO2 turun, maka ion H+-nya berkurang. Kalau ion H+-nya berkurang, ingat tadi kalau senyawa asamnya berkurang, maka akan mengalami alkalosis. Nah, ini kita lihat grafiknya. Jadi dari semua omongan tuh paling enak saya cuma lihat grafik ini lihat gambar ini udah enak gitu ya. Jadi ini yang A itu kondisi balance ya, sebelum terjadi alkalosis. Masih sama kayak tadi H2CO3-nya 1, HCO3-nya 20 itu seimbang prosesnya. Kondisi yang balance ya. Kemudian terjadilah gangguan di saluran di sistem pernafasan atau respiratorik, di mana akibat obat-obatan, akibat nyeri berlebihan, akibat penyakit-penyakit lainnya menyebabkan pernafasannya menjadi cepat. Kalau pernafasan menjadi cepat, lihat gambarnya itu ya, CO2-nya keluar banyak. Kalau CO2-nya keluar banyak, HCO3-nya jumlahnya mungkin dikit. Tuh jadi setengah ya. Kalau jadi setengah, maka akan berat sebenarnya senyawa basanya juga tetap aja, tapi karena nggak imbang sama senyawa asam yang keluar berlebihan, maka timbangan akan berat ke kanan atau berat ke angka lebih dari 74, bergeser ke angka lebih dari 7,45 gitu ya, ke arah basa. Itu lihat pH-nya akan naik, nilai pH menjadi lebih dari 7,45, PCO2-nya menjadi kurang karena CO2-nya banyak dikeluarin ya. Dan HCO3-nya sebenarnya nggak nambah tuh, angkanya tetap 20 ya, tapi jadi berat sebelah gara-gara yang sebelah kiri banyak dibuang. Bagaimana cara tubuh mengkompensasi? Tubuh ini akan mengkompensasi ya sama tadi ya, karena penyebabnya gangguan di pernafasan, tentu yang akan mengkompensasi ginjal. Caranya gimana? Ginjal akan mengkoreksi ya, dia akan mengkonvers ion H+ ya, dia akan
reabsorpsi ion H+ yang ada di ginjal ya. Dia akan terus satu lagi dia akan membuang lebih banyak si basa ini akan dia buang supaya seimbang sama HCO3- ya. Kalau tadi setengah banding 20 berat di 20, nah yang 20 ini beratnya dikurangin. Jadi dia buang tuh ion HCO3-nya, eliminate bikarbonatnya di urin. Ya, urinnya nanti akan alkalin karena banyak senyawa basanya. Karena supaya basa di dalam tubuh ini nggak terlalu banyak sehingga akan imbang dengan jumlah asam yang kurang, jumlah asam yang H2CO3 yang rendah. Nah, tapi ternyata belum imbang nih, masih berat ke kanan. Maka kalau belum pH-nya belum normal, kita tambahkan obat. Obatnya apa? Yaitu kita beri cairan yang mengandung klorida. Si klorida ngapain? Klorida ini dia akan apa namanya menggantikan fungsinya si HCO. Jadi HCO3-nya dikeluarin banyak, akan digantikan fungsinya perannya oleh klorida sehingga tidak perlu HCO3- banyak-banyak, tapi uh, terjadi keseimbangan antara H2 dan H2SO3 dengan HCO3- ya. Kembali ke nilai keseimbang, walaupun nilainya sekarang jadi setengah sama 10, kalau tadinya kan 1 plus sama 1 dan 20 ya. Nah, sekarang siapa sih yang apa sih yang akan kamu lihat kalau pada pasien dengan alkalosis respiratory? Biasanya sama ya, baik asidosis alkalosis dia akan mempengaruhi sistem saraf yang pasti sistem saraf pusat di otaknya. Orangnya anxiety, cemas, restlessness tuh kayak gelisah gitu ya, nggak capek, pokoknya dia nggak diem, nggak bisa diem gitu, nggak bisa diemnya karena pH darahnya mulai naik gitu ya. Lalu sama diaforesis juga berkeringat banyak. Pernafasannya akan meningkat, bukan meningkat, dyspnea itu sesak napas ya, sesak napas. Lalu yang bahaya juga akan terjadi perubahan gambaran rekam jantung. Orangnya itu biasanya sarafnya itu tereksitasi, orangnya jadi hiperrefleks. Terus parestesia itu kayak kesemutan gitu ya. Lalu takikardia, gejalanya hampir sama ya. Makanya saya bilang nggak bisa kita tegakkan dia karena ada takikardia dan tetan itu kejang ya. Jadi nggak bisa kita tegakkan diagnosis apakah ini alkalosis, atau kan asidosis, apakah respiratorik, ataukah metabolik, itu kalau nggak kita lihat hasil labnya. Nah, sekarang hasil labnya itu sama ya, tadi compensated atau uncompensated. Ya, kalau compensated ya pH darahnya normal ya. PCO2-nya rendah nih, ingat ya tadi karena banyak keluar. Tapi HCO3-nya dalam rangka mengimbangkan jumlahnya, maka dia HCO3 ini kan tadi dibuang lewat ginjal sebanyak-banyaknya sampai pH darah normal. Sedangkan kalau tidak terkompensasi, pH darahnya masih tetap tinggi. PCO2 jumlah CO2-nya rendah ya karena tadi banyak keluar tuh karena hiperventilasi, tapi HCO3-nya normal, nggak dibuang oleh ginjal, maka tidak. Ini yang ini yang kita sebut uh, alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Kita mau lihat terkompensasi, tadi lihat yang gambar tadi ya, apakah ada usaha ginjal untuk menyeimbangkan ya jumlah senyawa asam dan senyawa basa. Apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien tersebut? Tentu cari penyebabnya. Kalau dia terkeracunan obat-obatan salisilat, jadi dihentikan salisilatnya gitu ya. Kalau dia merasakan nyeri hebat, kita beri anti nyeri dan seterusnya. Sama tetap dikasih oksigen, karena kalau ini boleh dikasih sedatif ya karena kita mau melambatkan pernafasannya tadi cepat. Kalau dia penyebabnya ansietas, cemas, orang cemas tuh nafasnya cepat ya. Anak-anak zaman sekarang kan ini ya anxiety-nya tinggi gitu ya. Gampang cemas. Kalau orang cemas tuh bisa nafasnya cepat. Kalau nafasnya cepat, ingat CO2-nya banyak keluar, CO2 di dalam darah berkurang, ion H+-nya turun, maka jumlahnya sedikit, maka akan menyebabkan pH darah naik atau alkalosis ya. Maka kita kasih obat-obatan anti anxiety, anti cemas ya. Lalu yang terakhir paperback breathing for hyperventilation. Orang cemas nih contohnya nih nggak cuma karena gangguan kejiwaan ya, tapi juga misalnya
naik pesawat gitu. Pertama kali naik pesawat cemas. Kalau orang cemas dia akan napasnya cepat, kayak orang ngos-ngosan gitu, ketakutan ya, orang ketakutan cemas. Tapi biasanya kalau dia kan ya makanya merasakan nyeri kepala. Kenapa nyeri kepala? Nanti karena pembuluh darah otak akan melebar. Tadi kan ingat ya, kalau yang asidosis juga pembuluh darah di bawah kulit melebar sehingga kulitnya nampak kemerahan. Ini juga pembuluh darah kalau di otak yang melebar maka dia akan merasakan nyeri kepala. Makanya kalau orang cemas itu biasanya nyeri kepala dulu. Atau misalnya contohnya siapa nih? Desti. Desti ditinggalkan oleh, putuskan secara tiba-tiba oleh pacarnya tanpa sebab apapun. Dan cuman lewat WhatsApp. Nangislah dia sesenggukan. Orang nangis itu adalah hiperventilasi juga. Pernah nggak kalian tuh nangis sampai kepalanya sakit? Pernah nggak? Saya sih pernah ya. Waktu bapak ibu saya meninggal, saya pasti nangis lah ya. Nangis sesungguhnya sampai kepalanya sakit. Kepala sakit itu adalah nyeri kepala, itu adalah salah satu tanda sudah mulai hiperventilasinya, itu menyebabkan pH darahnya mulai naik gitu ya. Jadi biasanya nih kalau orang panik naik pesawat gitu ya, ada orang panik, kamu jangan ikutan panik ya. Waduh gimana nih, suruh dia bernafas di apa, paper bag yang buat muntah itu ya, dia nafas tuh di kantong gitu. Fungsinya apa? Dia akan membuang karbon dioksida di dalam kantong, nggak kemana-mana, dia hirup lagi tuh karbon dioksida ya. Jadi kalau dia hirup lagi karbon dioksida masuk ke dalam paru, masuk ke dalam darah, sehingga apa, nilai karbon dioksida dalam darahnya akan naik tuh ya. Ini cara untuk menghadapi mencegah alkalosis akibat hiperventilasi, dan hiperventilasinya disebabkan oleh anxiety atau oleh kecemasan gitu ya. Nah, sekarang ada yang sebut, kita kalau yang terganggu organnya adalah ginjal, maka kita sebut gangguannya metabolik. Mau itu asidosis metabolik atau alkalosis metabolik ya. Nah, biasanya kalau asidosis metabolik artinya banyak senyawa asam di dalam darah kita ya, atau senyawa basahnya banyak kebuang oleh ginjal gitu ya. Nah, kapan nih contohnya nih ada penyakit-penyakit yang menyebabkan senyawa asam itu menumpuk, akumulasi di dalam darah kita. Contohnya orang diabetes, alkoholisme, orang yang kelaparan, dan hipertiroid ya. Sebenarnya sih sekarang kita harus ditambah nih orang yang diet keto. Diet keto itu kan melaparkan sel-sel tubuh kita. Kita nggak boleh makan karbohidrat sama sekali, di mana karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Jadi sel-selnya dibikin kelaparan sehingga tubuh ini mendeteksi, ini nggak ada makanan, ayo pecah semua cadangan lemak, cadangan energi kita dalam bentuk lemak ya. Jadi kalau orang keto ini makanya cepat kurusnya, cepat lisisnya, cepat hancurnya si lemak itu. Kenapa? Karena sel-selnya kelaparan, tubuh mendeteksi kelaparan, wah ini krisis makanan, nggak ada glukosa masuk sama sekali, pecahlah lemak ya. Nah sayangnya pemecahan lemak ini menjadi energi beda. Jadi baik glukosa itu menjadi bahan bakar untuk masuk ke dalam sel itu namanya CO, asetil CoA itu ya, untuk diubah menjadi ATP tadi, dia bukan dalam bentuk glukosa, udah diubah lagi menjadi asetil CoA. Nah asetil CoA ini bisa dari, nggak hanya dari glukosa, bisa dari lemak ya, terutama dari lemak. Nah tapi sayangnya perubahan lemak menjadi asetil-CoA nggak seperti glukosa menjadi asetil-CoA. Kalau perubahan lemak menjadi asetil-CoA itu akan ada sisaannya gitu. Ada 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 yang dihasilkan, nggak cuma asetil-CoA, dan dihasilkan adalah kita sebut badan keton. Badan keton ini sifatnya asam, senyawa yang sifatnya asam. Makanya kan dietnya disebut diet keton, diet keto ya. Itu karena diet ini akan menyebabkan tubuh kita menghasilkan banyak badan keton akibat eh, pemecahan cadangan lemak di bawah kulit menjadi eh, energi pengganti glukosa. Nah, kalau diabetes gimana? Sama, diabetes itu glukosanya tinggi di dalam darah, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel karena kekurangan insulin, atau selnya resisten, selnya itu nggak mengenali insulin gitu ya, sehingga glukosa beredar aja di dalam darah ya, nggak mau masuk ke sel sehingga selnya kelaparan. Ini adalah prinsip yang sama dengan diet keton, diet keto. Kalau diet keto tadi
glukosanya nggak dimasukin sama sekali karena kita punya kalau kita masuk glukosa kan nanti si insulin akan masukin glukosa ke dalam darah. Nah, ini kita potong, jadi jangan dimasukin glukosa sama sekali. Nah, kalau diabetes itu ada glukosanya tapi nggak bisa masuk ke sel karena nggak ada insulin ya. Jadi hampir sama. Keduanya akan menyebabkan pemecahan lisis sel-sel lemak ya sebagai cadangan energi yang hasil sampingnya ada badan keton. Nah, badan keton ini bersifat asam sehingga pH darah nanti akan bergeser kurang dari 7,35. Hipertiroid apa? Hipertiroid itu menyebabkan si hormon tiroid itu kan fungsinya untuk memicu metabolisme. Nah, kalau dia hyper, terlalu banyak hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini, maka metabolismenya akan meningkat. Ya, kalau metabolisme meningkat, maka kebutuhan apa? Ingat tadi metabolisme meningkat, eh, hasil samping dari metabolisme adalah terbentuknya hasil utamanya terbentuk ATP dan hasil sampingnya adalah kalor, H2O dan CO2. Nah, kalau metabolisme meningkat, CO2-nya makin banyak, CO2 makin banyak, H plus makin banyak sehingga asam ya, sehingga pH-nya turun. Nah, penyebab lainnya apa? Bisa ada gagal jantung, penyakit paru, ya. Lalu olahraga yang ekstrim itu bukan sifat olahraganya, olahraga yang berlebihan, strenuous exercise itu, misalnya gini, kamu kalau kita tuh sebenarnya cukup 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu, ya. Tapi dia olahraga 10 jam per hari, tiap hari 10 jamnya itu akan menyebabkan metabolic acidosis ya. Sama sama sih prinsipnya tadi ya. Kalau orang exercise dia metabolik kan butuh oksigen butuh ATP atau energi banyak, maka metabolismenya akan meningkat. Balik lagi ke sana ya, penumpukan CO2 ya, Pak, pembentukan akumulasi CO2 yang banyak. Nah, ini gambarnya. Kalau kita sebut asidosis metabolik, yang atas seperti biasa, yang A itu adalah kondisi kondisi balance ya, pH darah kita di 7,35 sampai 7,45 ya. Kemudian ternyata terjadilah gangguan fungsi ginjal, ya apapun itu, bukan gangguan fungsi ginjal, terjadilah gangguan pada ginjal untuk mengatur banyaknya senyawa basa dan senyawa asam ya. Nah, di sini CO2, HCO3 minus, senyawa basanya banyak dibuang sama dia, gitu ya. Banyak dibuang sama dia, maka sedangkan senyawa asamnya H2CO3 minus normal, nggak nambah gitu ya. Sehingga timbangannya berat sebelah, ya berat ke kiri ke arah asidosis. Nah, tubuh ini pasti akan mengkompensasi. Siapa mengkompensasi gantian? Kalau sekarang ginjal akibat ginjal membuang HCO3 terlalu banyak, yang mengkompensasi adalah paru. Ya, paru caranya gimana? Paru akan membuang asam sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Dia kalau paru cuma bisa membuang CO2, maka CO2-nya dibuang banyak-banyak sama dia, maka pernapasannya atau ventilasinya akan meningkat sehingga CO2 yang di darah dibuang sama dia, sehingga CO2 hasil senyawa asam di dalam darah itu berkurang tuh. Tapi ternyata nggak seimbang juga, masih geser ke arah kiri atau asidosis. Maka kita beri larutan laktat. Ya, laktat ini ngapain? Laktat ini akan tadi sama ya, laktat ini akan diubah menjadi ion bikarbonat oleh liver atau oleh hati, oleh hepar gitu ya. Sehingga ion bikarbonatnya jadi banyak, jadi seimbang deh gitu ya. Nah, apa yang nampak pada orang dengan asidosis metabolik sama ya, mau asidosis, mau alkalosis, mau respiratorik, mau metabolik sama. Intinya dia akan mengganggu fungsi sel. Sel yang paling bahaya terganggu adalah sel saraf, apalagi sel sarafnya saraf pusat yaitu otak. Ya, dia akan confusion kebingungan. Kebingungannya itu bukan galau gitu ya, tapi kebingungannya karena fungsi otaknya menurun ya. Dull, headache, nyeri kepala. Tapi nyeri kepalanya nggak tajam gitu ya. Lalu saya lupa nih S per S apa ya?
Nah, saya lupa. Pokoknya ini akan terjadi kondisi hiperkalemia sehingga akan menyebabkan gangguan kontraksi otot. Jadi otot-ototnya kram, ya, bisa bisa kram perut, bisa diare. Diare ini kan artinya ususnya kontraksinya berlebihan, ya. Itu tadi karena terlalu banyak ion kaliumnya, ya, atau eh, kelemahan otot, hipotensi. Nafas kusmaul itu nafasnya cepat, itu tadi ya, mau mengkompensasi untuk keluarnya CO2. Letargi, warm and dry skin, jadi lemas, lalu kalau diraba kulitnya hangat dan kering. Nah, sekarang kalau mau lihat analisis gas darahnya, tadi untuk menegakkan diagnosis alkalosis metabolik, ya, dilihat kalau terkompensasi, pH darah sudah dinilai normal. Tadi CO2-nya dibuang banyak-banyak, HCO3-nya juga kan tadi terbuang banyak oleh ginjal, ya. Nah, usaha kompensasi tubuh adalah tadi ya bernafas cepat sehingga CO2-nya banyak keluar sehingga CO2-nya nilainya lebih rendah daripada normal. Nah, kalau tidak, tubuh tidak mengkompensasi, pH darahnya masih kurang dari 7,35. Lalu si HCO3 ini kan memang tadi sedikit karena dibuang banyak oleh ginjal sehingga menyebabkan asidosis. Nah, PCO2-nya normal-normal aja. Jadi nggak ada usaha tubuh untuk mengeluarkan CO2 untuk mengurangi senyawa asam dalam tubuh ini yang uncompensated. Apa yang harus kita lakukan, ya? Kita beri, kalau diabetes ya kita kasih insulin, ya. Kita kasih insulin, lalu kita kasih intravenous bikarbonat, kita kasih cairan bikarbonat atau cairan senyawa yang basah, ya, untuk menetralkan senyawa asamnya, ya. Lalu kalau dia dehidrasi dikasih fluid replacement. Kalau ada obat-obatan yang menyebabkan asidosis metabolik, ya kita cuci darah, gitu ya, supaya obat-obatan tersebut tercuci, gitu ya. Nah, bisa juga terjadi alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik ini biasanya karena akibat penggunaan obat-obat diuretik. Kemarin udah dijelasin ya, obat diuretik itu adalah obat-obatan yang menyebabkan terbentuknya urin banyak. Ya, orangnya akan kencing terus kalau minum obat diuretik. Siapa yang minum obat diuretik? Biasanya obat-obat orang-orang pasien dengan hipertensi, pasien dengan gagal jantung. Kalau orang gagal jantung tuh terjadi penumpukan cairan dalam tubuh, sehingga dibuang lah lewat urin. Kalau orang hipertensi itu, ya ingat ya, kalau cairan tubuh naik di dalam pembuluh darah, maka tekanan darah akan naik. Berarti biasanya dikurangin cairan dalam intravaskularnya supaya tekanan darahnya turun, ya. Bisa juga karena hipokloremia atau hipokalsemia. Lalu kemudian, sekarang jam berapa? Apakah sudah habis waktunya? Belum, belum kan? Sekarang jam berapa? Ya. Nah, atau misalnya nih orang yang muntah berlebihan. Kalau muntah berlebihan, senyawa asam kuat itu kan HCl, ya, asam klorida yang ada di asam lambung, ya. Kalau muntahnya berlebihan, asam lambung keluar banyak, ya, banyak keluar cairan senyawa asamnya, maka berkuranglah senyawa asam dalam cairan tubuh kita sehingga sifat cairan tubuh menjadi alkalosis atau basa. Ini nasogastric suction, ya, naso NGT. Nasogastric tube itu selang dari hidung masuk sampai ke sampai ke lambung, kan, buat masukin makanan, misalnya pada orang koma, pada orang dengan gangguan pencernaan, gitu ya. Nah, ini nanti dia suction, dia keluarkan, disedot, gitu ya. Nah, waktu disedot itu cairan namanya asam lambungnya banyak tersedot keluar, sama seperti orang muntah, ya, banyak buang keluar. Atau penyakit-penyakit ginjal pada casing disease, ya, dan obat-obatan yang mengandung baking soda. Saya nggak tahu ya obat-obatan mengandung baking soda ini apa ya. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Yang atas seperti biasa adalah kondisi normal, ya, antara senyawa asam H2CO3 dengan senyawa basah HCO3- itu seimbang. Ya, walaupun jumlahnya beda, ini tapi seimbang, ya. Emang seimbangnya segitu. Nah, ternyata pada kondisi alkalosis metabolik, ya, metabolic alkalosis, ini banyak konsumsi senyawa yang mengandung
bikarbonat. Jadi di dalam tubuh kita ini nilai senyawa bikarbonat, senyawa basanya itu banyak ya, naik drastis ya. pH darahnya akan naik ya, kita sebut alkalosis. Ininya yang di paru yang di paru. Ya, senyawa asamnya normal, nggak nambah, nggak kurang ya. Bukan karena dia berkurang, tapi karena ada asupan bikarbonat yang sangat signifikan ya, dan sangat signifikan, tapi tidak sempat dibuang oleh ginjal ya, belum sempat dibuang oleh ginjal. Terus kemudian maka tubuh biasanya langsung mengkompensasi, wah nih orang alkalosis, kekurangan dari ion hidrogen. Kenapa kekurangan ion hidrogen? Karena senyawa basanya kebanyakan. Si ion hidrogen yang tadi jumlahnya normal nggak mampu menetralkan gitu ya, sehingga orangnya akan melambatkan pernafasan, bukan melambatkan, maka kondisi tersebut akan memicu pusat pernafasan sehingga frekuensi nafasnya melambat. Jadi bukan diatur oleh orangnya ya, itu udah diatur oleh otak, frekuensi nafasnya jadi lambat. Kalau frekuensi nafas lagi lambat, CO2-nya nggak banyak kebuang. Kalau CO2 nggak banyak kebuang, maka akan terbentuk ion H+ yang makin banyak nih, jadi 1,25 kan tadinya 1 ya. Diharapkan dengan 1,25 ini mengkompensasi berat HCO3- yang tambah berat tadi. Tapi ginjal juga biasanya akan mengkompensasi juga ya, dengan membuang HCO3- dibuang. Ya kalau hasilnya jadi berkurang dari parfum, tapi tetap ternyata nggak balance juga. Gimana caranya? Yaitu dengan obat-obatan, itu diberi cairan klorida. Nah, cairan klorida ini menggantikan fungsi si HC3-nya ini ya. Jadi HC3-nya dibuang yang banyak, tapi HC3-nya itu sebagai senyawa basah digantikan fungsinya oleh klorida. Nah, sekarang apa yang terlihat? Sama kan? Ya, orangnya confusion, ya, hipotensi, terus ini kedutan, muntah, terus parestesia dari kesemutan, ya, muntah, lemas, hampir sama, ya, karena yang dipengaruhi oleh sistem saraf pusat. Nah, bagaimana dengan analisis gas darahnya? Kalau terkompensasi, pH-nya pasti normal. Nah, tadi yang ingat kalau alkalosis, ininya si jumlah senyawa basahnya HC3- naik ya, maka tubuh tadi mengkompensasi dengan menahan supaya CO2 nggak keluar, jadi CO2 di dalam darah naik. Ini namanya kompensasi ya sempurna, pH-nya kembali normal. Nah ini yang tak terkompensasi, pH darahnya naik, HCO3-nya tadi jumlahnya makin banyak ya, tapi PCO2-nya pernafasannya frekuensi nafasnya tetap normal, sehingga CO2-nya tetap keluar ya. Kalau ini kan CO2-nya agak ditahan. Jadi ini ada yang sebelah kiri adalah menunjukkan bahwa tubuh tidak mengadakan kompensasi terhadap kondisi gangguan keseimbangan pH darah. Apa obatnya? Ini nggak usah diapalin ya. Ya kalau dia karena muntah-muntah terus sehingga cairan asam senyawa asam di tubuh berkurang, ya dikasih obat-obatan anti muntah atau anti emetik. Ya. Misalnya kalau misalnya terlalu banyak kalium, ini dikasih diuretik dan seterusnya. Bisa juga dikasih intravena terapi, ini nggak usah dipelajari karena saya nggak pernah nanya obat-obatan. Nah sekarang makanya kalau kita memberi makanan melewati pembuluh darah, kita harus benar-benar hitung ya konsentrasi kandungan yang dalam makanan yang bentuk cair tersebut ya. Lalu komposisinya apa, lalu cairannya apakah hipertonik, hipotonik, atau harusnya isotonik dan seterusnya. Bentar saya ini waktu kita berapa lama lagi ya? Berapa lama lagi, Dek? Izin menjawab, Ibu, kita sampai 16.20. 20 masih berapa sekarang? 11, berapa? Dan ini ada satu slide lagi. Kayaknya yang slide ini udah saya share ya. Share kurang lebih sama. Ini versi bahasa Indonesia. Nah ya, tadi nih ya pH itu adalah H-nya itu ada proton ya, rentang nilainya tadi untuk mengukur pH itu 0 sampai 14 ya. Kalau
angka 0 sampai 14 itu ditentukan banyaknya konsentrasi H+ atau ini proton yang makanya disebut potensial hidrogen. Kalau makin banyak maka nilainya makin kecil. Kalau pH-nya kalau konsentrasi atau jumlah ion H+-nya makin banyak maka makin banyak pH-nya makin kecil. Kalau ion hidrogennya makin sedikit maka pH-nya makin naik atau makin basa atau alkali sama aja. Nah, ini tadi ya, asam dan basa dapat berupa bisa asam kuat, bisa basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Asam kuat itu contohnya tadi HCl, basa kuat itu NaOH ya. Sedangkan asam lemah itu asam laktat dan yang basa lemah itu adalah asam karbonat ya atau bikarbonat atau tadi yang HCO3- itu ya. Nah, sekarang ini tadi ya ingat homeostasis pH-nya dikontrol ya. Harus kurang lebih 735 atau 7,4. Nah, yang bisa diukur kan pH darah ya. Kalau pH cairan ekstrasel ini normalnya segini 7,4, tapi masih bisa ditolerir 7,35 atau 7,45. Ini kalau pH darah kita kurang dari 6,8 atau lebih dari 8,0 itu akan menyebabkan kematian. Kurang dari 7,35 ini jangan salah ya, ada buku yang menyebutkan asidemia. Asidemia itu sama dengan asidosis. Atau ada buku yang menyebutkan alkalemia atau yang disebut alkalosis ya. Jadi ada beberapa istilah yang artinya sama. Ini tadi udah survival range-nya ingat ya 6,8 sampai 8,0. Tapi yang normal tetap yang nilai normal di sini. Bukan artinya kalau 7 nggak apa-apa, 6,9 nggak apa-apa ya. Bahkan itu berat untuk mengkoreksinya ya. Jangan sampai terjadi perubahan nilai pH ya. Nah, sekarang perubahan kecil pH dapat mengakibatkan gangguan mayor karena enzim di dalam sel kita itu hanya bisa bekerja di rentang nilai 7,35 sampai 7,45. Kalau lebih atau kurang akan menyebabkan enzimnya inaktif atau bahkan rusak sehingga tidak terjadi proses metabolisme, berarti tidak menghasilkan ATP. Si selnya akan kekurangan energi akan mengakibatkan kematian sel. Kalau sel-sel ini mati, maka jaringannya rusak. Kalau jaringannya rusak, maka organnya juga akan mengalami gangguan fungsi bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, ini elektrolit kemarin udah belajar kan natrium atau sodium, potasium atau kalium, lalu klorida dan beberapa hormon ini berperan pada keseimbangan asam basa. Kenapa? Nah, ini tadi yang kenapa CO2 itu kita bisa setarakan banyak CO2 dengan H+ karena CO2 selalu berkaitan dengan H2O. Jadi H2CO3 yang selalu terurai menjadi H+ dan HCO3-. Nah, asam tuh dari mana senyawa asam? Biasanya paling sering adalah dari makanan. Apakah jeruk? Bukan ya. Asam itu kita bukan rasanya, tapi pH-nya. pH-nya asam itu nggak asam rasanya gitu, masih asam tapi nggak asam, not sour ya, bukan sour, bukan asam. Yang asam itu acid. Jadi contohnya gini deh, kalian ada yang nggak pernah muntah, pasti pernah nggak kamu? Nggak tahu apakah ada orang manusia di muka bumi ini tidak pernah muntah. Rasanya nggak ada, yang dari bayi aja pernah gumoh. Jadi kalau kita muntah itu kan rasa asam lambung kalau keluar itu pahit ya, bukan asam tapi pahit ya. Itulah yang disebut acid, bukan asam. Sour tuh asam kayak akan mangga muda gitu kan ya. Jadi ini asam itu paling banyak atau senyawa acid itu paling banyak dapat dari makanan ya, terutama lemak dan protein. Ingat tadi diet keto udah nggak boleh makan glukosa, makannya lipid dan protein ya. Tanpa lipid dan protein aja dia sudah menyebabkan pemecahan lemak di dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan glukosa, sudah menyebabkan badan keton yang asam. Tambah lagi dia makan makanan yang senyawa asam ya, maka hati-hati dengan diet keto. Ini kalau ada yang pengen kurus, lebih baik olahraga sama atur makanan, jangan diet keto. Diet keto ini nggak baik buat metabolisme ya. Kalau maupun diet keto, cek rutin pH-nya. pH-nya gimana? Apakah analisis gas darah dengan mengambil darah dari arteri? Nggak usah. Yang paling mudah adalah cek urin. pH urin. Kalau pH urinnya asam, ya kurang dari 6, kurang dari 7, maka itu tanda-tanda tuh udah mengalami asidosis karena
ion H+ akan banyak dikeluarkan oleh ginjal untuk mengkompensasi. Nah, tadi ini sistem buffer ya. Sistem buffer nih ini tadi. Kalau asamnya kuat, HCl akan diikat oleh basa ya, maka yang tadinya asam kuat HCl menjadi asam yang netral, asam lemah gitu ya. Atau basa kuat NaOH akan diikat dengan H2CO3 menjadi basa yang lemah NaHCO3. Kalau buffer fosfat tadi ya, ion H+ diikat sama si fosfat, nggak jadi H+ aja, jadi jadinya H2PO4. Ion OH- ini yang basa diikat sama H2PO4-, jadi H2O dan H2PO4-. Lalu ada juga protein, tadi ada tadi kan cuma disebut hemoglobin karena hemoglobin ini paling banyak. Tapi ada juga grup atau gugus karboksil dan gugus amino. Jadi kalau kebanyakan kalau kekurangan H+ pada kondisi alkalosis, maka gugus karboksil ini akan melepaskan ion H+. Tapi pada kondisi terlalu banyak ion H+ atau asidosis, maka gugus atau grup amino ini akan mengikat ion H+. Tadi ini ya mekanisme respirasi. Udah, ada yang mau ditanyakan? Sama kabarnya. Do you have any question? Ini sama. Selebihnya sama. Adakah yang mau bertanya, guys? Stop. Nah, mumpung ada waktu bertanya 10 menit, yuk. Siapa yang mau bertanya? Ini kalau giliran sebenarnya biasanya harus melempem. Kapan mau bertanya? Lulu. Nama saya anak saya Lala, tapi panggilan. Ini ada Lulu. Saya bercita-cita kalau punya anak banyak, saya mau kasih panggilan Lala, Lulu, Lili. Asal jangan Lele ya. Tiga aja anaknya. Tapi anak saya satu, jadi Lala. Nadira, Nadira juga nama anak saya. Namanya Nadira tapi tinggalnya Lala. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Anak saya udah gede, udah kerja. Saya udah tua, udah nenek-nenek. Ada yang mau ditanyakan, guys? Do you have any question? Viola, Salwa, anak sekarang keren-keren ya. Subhanallah. Alisa, Sarah, Angreni, Azkia, Keisha, Mutia. Do you have any question? Ahmad Saifal, Arya Panca, Putri Hidayah, Siska. Ada yang mau ditanya nggak? Dari saya cukup, Bu. Yang lain, kelas lain. Ini ada kelas internasional nggak di sini? Does anyone come from international class here? Ada Pak yang dari kelas internasional di sini? Ada nggak? Ada nggak? Bisa jawab? Jangan, nggak usah takut ditanya sama saya, mah. Ditanya ya dijawab. Kalau Izin salah, jawab tidak ada, Ibu. oh, nggak ada. Saya pikir ada. Kemarin WhatsApp-nya apa ya? Salah membaca. Ada Ibu dari kelas internasional. Ada, ini ada KI itu ya. Ya, do you have any questions, guys? Nanti saya kasihlah slide-nya dua-duanya hampir sama sih. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Katanya kalau kelas nasional harus bahasa Inggris. Tapi kebetulan slide-slide saya rata-rata udah bahasa Inggris. Bukan sombong-sombongan bahasa Inggris ya. Cuman ya paling gampang tuh mencari referensi bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia slide-nya jadi penuh. Kalimatnya panjang-panjang. Kalau Inggris kan pendek-pendek ya kalimatnya. Di PowerPoint-nya nggak terlalu penuh tulisan. Any question? Kalau nggak ada questions, ya mungkin kita sudahi dulu karena sudah sore. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kelas A izin mau SS. Ya, silakan. Kelas A on cam sama resen semua ya. Saya ikutan resen biar kelihatan. Untuk Sandy boleh di SS. Ya, izin masuk untuk slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua
Satu, dua. Sudah, terima kasih. Ibu kelas 1B izin SS Ibu. Ya. Untuk kelas 1B silakan ASN. Kelas 1A yang masih raisen tolong di Oke. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3.